everyone, welcome to my YouTube channel. Nah, pada kali ini kita akan membahas video tentang bagaimana kita membuat flyer menggunakan aplikasi Canva. Jika teman-teman belum tahu, aplikasi Canva merupakan aplikasi untuk mengedit. Di sana terdapat banyak fitur seperti video, presentasi, konten Instagram, poster, dan resume seperti yang telah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi kita klik pada buat desain, lalu pilih pada konten Instagram yang ada ukuran 1080 x 1080 pixel. Oke teman-teman, di sini kita akan menunggu halaman baru atau halaman editing yang akan muncul pada tampilan. Karena berhubung jaringan di tempat saya kurang baik, sehingga mungkin akan lelet sedikit karena jaringan. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada halaman editing saat ini sudah muncul. Seperti juga yang teman-teman lihat, di samping terdapat banyak fitur-fitur yang dapat teman-teman gunakan jika menggunakan aplikasi Canva. Contohnya seperti pada template. Pada template, teman-teman bisa mendapatkan banyak jenis template yang tersedia di sana. Teman-teman bisa mengklik pada kolom pencarian, lalu mencari template seperti apa yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya seperti yang teman-teman lihat saya lakukan di tampilan video ini. Nah, akan banyak sekali bukan teman-teman? Seperti yang teman-teman lihat pada tampilan. Oke, kita masuk. Selanjutnya kita pilih pada latar belakang atau biasa disebut background. Pada fitur background juga terdapat sangat-sangat banyak background yang teman-teman bisa pilih untuk teman-teman gunakan dalam pendesainan atau proyek yang Anda kerjakan. Nah, di sini saya memilih background yang ini untuk saya gunakan dalam pembuatan flyer. Background yang saya gunakan ini terlihat seperti memiliki gradients yang bisa dibilang bagus, sih. Selanjutnya kita klik pada elemen. Teman-teman bisa lihat banyak fitur-fitur yang ada di elemen. Di sini saya juga ingin memperlihatkan kepada teman-teman fitur elemen yang juga terdapat adanya gradients. Jadi teman-teman bisa melihat seperti pada tampilan ini. Jika teman-teman ingin mengubah background, juga teman-teman bisa menggunakan yang di sini. Tetapi di sini yang saya mau tunjukkan yaitu bagaimana cara memperindah background sehingga terlihat lebih menarik menggunakan gradien-gradien yang ada pada fitur elemen. Seperti anak muda di Sama Negara yang teman-teman lihat pada flyer yang mereka punya sangat-sangat keren, bukan? Contohnya seperti ini, saya memilih salah satu ini. Pada fitur ini teman-teman bisa memperbesar, memperkecil, mengubah warna ataupun mengubah posisinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Menurut teman-teman menariknya dengan posisi yang seperti apa, warna yang seperti apa, tinggal teman-teman sesuaikan dengan latar yang teman-teman pilih sebelumnya. Kreativitas teman-teman saja. Teman-teman juga menambahkan banyak elemen-elemen pada background sehingga backgroundnya terlihat lebih menarik. Tapi yang harus teman-teman juga bahwa pilihan warna, pilihan bentuk juga harus bervariasi atau yang kreatif sehingga tampilan
menambahkan lagi pada jadi kita dapat memilih elemen mana yang ingin kita gunakan, kemudian kita sesuaikan tergantung berapa teman-teman yang bagusnya seperti apa, sehingga teman-teman dapat mengkreasikan sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian kita klik pada transformasi, dan di sini kita juga bisa mempertebal atau memperkurang ketebalannya sehingga benar-benar seperti itu. Kita tambahkan lagi elemennya seperti yang teman-teman lihat pada tabel. Saya memutar posisi, menyesuaikan posisi sesuai dengan yang saya buat. Kalau gambar juga bisa tergantung sekreativitas teman-teman. Mungkin tampilan saya gunakan di sini kurang sesuai, tapi jika teman-teman ingin lebih sesuai lagi, teman-teman bisa belajar lebih banyak menggunakan aplikasi Canva, sehingga hasil yang teman-teman peroleh lebih baik dari hasil yang saya punya saat ini. Saya masih bingung akan memposisikan elemen ini seperti apa. Saya sudah masih bergeser-geser, sesuaikan dengan mau kita posisikan seperti apa elemen-elemen ini sehingga terlihat lebih baik. Selain memposisikan, teman-teman juga dapat menyesuaikan warna dengan teman-teman bisa memilih warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat pada tampilan ini, saya sedang mengedit warna, mengubah warna elemen yang tadinya berwarna ungu, ada gradasi klasik yang bercampuran. Kita menyesuaikan supaya tampilannya terlihat lebih menarik bagi teman-teman. Kemudian saya klik pada transparansi untuk memperpudar tampilan elemen sehingga terlihat seperti menyatu dengan backgroundnya seperti kemudian bisa juga kita tambahkan lagi di elemennya sehingga tidak sia-sia begitu flyer yang teman-teman buat, karena terlihat menarik sehingga banyak orang yang menyukai flyer yang teman-teman buat. Seperti tadi kita mencari posisi aman, memposisikan gambarnya seperti apa dan memilih warna seperti apa sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian teman-teman lihat di layar saya sedang mengubah warna sesuai dengan warna yang ingin saya tampilkan. Jadi saya menggunakan warna dengan hitam. Kemudian kita komparasi seperti biasa. Akan saya mengulangi supaya tampilannya terlihat background yang tak ada di dalam asli. Kemudian di sini saya akan menambahkan logo, contohnya ini adalah sebuah logo perusahaan. Jadi saya menambahkannya, kemudian mengatur supaya terlihat cantik.
sedikit teman-teman bagaimana supaya tampilan zoom in tidak terlihat sederhana tetapi akan terlihat lebih bagus karena ditambah dengan fitur Canva yang mendukung sehingga zoom tidak terlihat logo zoom ini tidak terlihat halus-halus begitu. Kita akan memperindah atau sedikit memperbagus penampilan dari zoom dari logo zoom. Bentuk garis dan bentuk di sini dan saya pilih seperti ini. Kita bisa juga mengubah warnanya sesuai dengan keinginan kita. Jadi saya mengubahnya menjadi warna hitam. Jika sudah kita dapat menyesuaikan antara elemen ini dengan logo zoom sehingga tampilannya akan lebih menarik. Jadi di sini saya akan memperkecil ukuran logo zoom sehingga bisa diterapkan atau bisa disatukan dengan elemen yang ada di atas. Jika sudah diperkecil, maka saya akan menggunakannya. Setelah itu foto tersembunyi di belakang sehingga klik kanan lalu pilih mundur 100 sehingga logo zoom akan berada di depan elemen ini atau tidak, logo zoomnya berada di depan. Teman-teman bisa menyesuaikan mau besar atau tidak sesuai dengan teman-teman. Jadi di sini teman-teman berkreasi sesuai dengan keinginan teman-teman yang ingin mendapatkan hasil yang seperti apa. Seperti yang teman-teman lihat di sini saya masih memperkecil dan memperbesar ukuran sehingga tampilan terlihat lebih menarik sesuai dengan yang kita inginkan begitu ya teman-teman. Bisa diperkecil, bisa diperbesar sesuai kreativitas kita. Kemudian bisa juga teman-teman pudarkan sehingga akan menyatu dengan background yang ada di belakang. Tapi di sini saya sepertinya masih kesulitan mencari posisi yang bagusnya seperti apa sehingga saya masih mencari posisi yang tepat, masih mencari ukuran kecil atau besar seperti apa yang saya gunakan. Teman-teman dapat mengikuti langkah-langkah yang telah saya buat seperti pada tampilan. Diperkecil lagi, diperbesar lagi sampai teman-teman puas dengan hasil yang teman-teman inginkan. Kemudian kita lanjut, teman-teman klik pada teks. Seperti yang teman-teman lihat pada tampilan di sini, banyak sekali font yang bisa teman-teman pilih, yang teman-teman bisa pilih untuk teman-teman tambahkan pada flyer. Jadi teman-teman bisa pilih sesuka hati teman-teman mau memposisikan atau memilih font seperti apa sehingga tampilan flyer yang Anda buat terlihat lebih menarik. Jadi di sini saya masih mencari-cari kira-kira font seperti apa yang ingin saya gunakan. Agak ribet juga teman-teman mencari jika terhalang jaringan seperti ini ya teman-teman. Tapi ya bersabar saja karena di sini kita juga butuh kesabaran untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Oke teman-teman, di sini saya masih tetap mencari untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Sepertinya saya memilih salah satu font ini tapi kurang menarik. Maksudnya kurang pas menurut saya untuk digunakan pada flyer ini. Jadi saya hapus lagi karena saya akan menggunakan font yang ini. Oke.
Jika sudah muncul seperti pada tampilan ini, teman-teman tinggal klik 2 kali lalu hapus atau tekan backspace, dan bisa teman-teman isi dengan tulisan apa yang ingin teman-teman perlihatkan atau teman-teman tampilkan pada flyer tersebut. Jika seperti teman-teman ingin mengadakan webinar atau seminar atau workshop, berarti teman-teman tinggal menuliskannya sesuai dengan yang teman-teman ingin buat, begitu teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya akan membuat flyer tentang webinar gratis. Jadi ini hanya sebagai contoh ya teman-teman, webinar gratis. Oke teman-teman, pada aplikasi Canva ini sangat-sangat terdapat banyak fitur, pokoknya fitur lah yang bisa membantu teman-teman mempercantik atau memperindah tampilan yang teman-teman ingin buat. Jadi contohnya seperti ini. Di teks ini teman-teman dapat memperkecil huruf, memperbesar huruf sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan satu fitur, begitu teman-teman. Banyak fitur yang dapat kita gunakan, yang dapat kita terapkan, sehingga apa yang ingin kita buat seperti yang teman-teman lihat pada tampilan ini, flyer yang kita buat, yang saya buat akan terlihat lebih menarik. Kemudian di sini saya juga memilih font yang lainnya untuk menambahkan apa yang ingin saya tulis pada flyer ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat, teman-teman terlebih dahulu klik 2 kali pada tulisan tersebut dan menghapus atau menyesuaikan dengan keinginan teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, saya sedang mengetik Canva karena pada flyer ini saya akan mengajak kita melakukan webinar gratis tentang Canva, di mana narasumber akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan Canva secara lengkap, atau dengannya narasumber akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan Canva, begitu. Nah, pada bagian bawah Canva sedikit dideskripsikan apa yang saya bicarakan tadi. Jadi bagian bawah akan saya tulis tutorial cara menggunakan Canva. Seperti yang sudah saya katakan tadi teman-teman, di sini teman-teman dapat mengubah warna, mengubah bentuk, mengubah huruf seperti dengan yang teman-teman inginkan. Karena di sini banyak fitur yang bisa membantu teman-teman dalam mengkreasikan tulisan ataupun apapun yang ingin teman-teman desain. Oke, kita lanjut. Klik pada foto. Dan teman-teman lihat di sini ada beberapa foto yang sudah tersedia. Jadi di sini saya akan menambahkan foto sebagai narasumber. Jadi ini merupakan salah satu foto yang saya ambil dari fitur dari aplikasi Canva yang tersedia di aplikasi Canva. Sebagai contoh, dia adalah seorang narasumber. Kemudian jika foto yang sudah tampil seperti ini, kemudian klik pada elemen dan kita akan mencari fitur bingkai yang bisa kita gunakan untuk memperindah tampilan tadi. Di sini saya biasanya menggunakan bingkai yang bulat jika desain yang saya buat adalah flyer. Tetapi masih banyak bingkai yang bisa teman-teman pilih seperti yang teman-teman lihat pada tampilan ini. Tapi saya memilih menggunakan bingkai yang bulat atau lingkaran. Oke teman-teman, jika bingkainya sudah muncul seperti ini, teman-teman tinggal memposisikan foto dan bingkai. Jika teman-teman memindahkan foto pada bingkai, maka foto dengan sendirinya dengan otomatis akan nge-save atau yang
seperti yang teman-teman lihat, foto dengan sendirinya tersetting pada bingkai sehingga teman-teman tidak kebingungan. Dan seperti yang teman-teman lihat pada tampilan di sini, saya masih mencari posisi yang bagus untuk memposisikan gambar. Lalu kemudian di sini kita juga dapat menambahkan elemen lainnya untuk memperindah tampilan ini. Contohnya atau misalnya seperti yang teman-teman lihat pada tampilan ini. Jadi di sini saya akan menambahkan satu elemen lagi sehingga foto yang digunakan ini atau tampilan pada flyer ini akan terlihat lebih menarik, begitu teman-teman. Di sini saya akan memilihnya dari gradients, dan seperti yang teman-teman lihat pada tampilan di sini, saya sedang mencari elemen seperti apa yang cocok untuk digunakan sehingga tampilannya terlihat semakin menarik, begitu teman-teman. Jadi karena pada aplikasi Canva ini yang saya gunakan ini merupakan Canva gratis dan belum berbayar, maka banyak banyak elemen yang masih harus berlabelkan mahkota, karena yang berlabelkan mahkota berarti itu belum bisa digunakan. Nah, saya sudah mendapatkan satu elemen di sini yang menurut saya cocok atau bagus untuk digunakan. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada tampilan, saya akan setting elemen ini untuk dijadikan sebagai bingkai atau sebagai frame tambahan untuk mempercantik foto yang ada. Oke, setelah begini maka klik kanan, lalu pilih pada mundur paling belakang, mundur selapis, maaf teman-teman. Maka dengan sendirinya elemen tadi akan berada di bagian belakang yang mendukung tampilan dari foto seorang narasumber sehingga terlihat lebih bagus. Seperti yang teman-teman lihat pada tampilan, saya sedang menyesuaikan bentuk daripada elemen ini. Kemudian pada elemen yang kita gunakan juga kita dapat mengubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah memposisikannya, saya ingin mengubah warnanya. Jadi di sini saya akan mengubah warnanya menggunakan warna hijau tua sepertinya. Lalu karena banyak pilihan warna, jadi saya agak kebingungan mau menggunakan warna seperti apa. Tapi kembali lagi ke teman-teman, bisa memilih warna seperti apa yang teman-teman inginkan. Yang menurut teman-teman itu akan mempercantik atau memperindah desain yang teman-teman buat, contohnya seperti flyer. Oke teman-teman, seperti yang teman-teman lihat pada tampilan, ini tampilan semakin bagus karena ada banyak tambahan elemen-elemen yang mempercantik tampilan ini. Oke, kemudian kita juga masih bisa menyesuaikan teks. Letaknya seperti apa itu tergantung kreatifnya teman-teman saja. Jadi teman-teman bisa memilih. Oke, di sini saya akan menambahkan font baru untuk menuliskan atau mengetikkan narasumbernya. Jadi di sini saya menggunakan font ini yang akan saya pilih. Oke, ini dia sudah muncul pada tampilan. Lalu kita tinggal menyesuaikan apa yang ingin kita tulis. Seperti biasa, klik 2 kali pada tampilan, hapus, lalu ketik apa yang ingin teman-teman tampilkan di flyer ini. Jadi di sini saya mengetik narasumber, kemudian memperbesar hurufnya karena huruf yang tadi tidak kelihatan. Kemudian pada bagian nama juga kita bisa mengubah. Di sini saya menggunakan nama Juang Astro Jingga. Juang Astro Jingga, tapi sepertinya hurufnya terlalu besar sehingga tidak muat hanya kurang menarik untuk dilihat. Jadi di sini saya akan menyesuaikan ukuran huruf. Dan teman-teman,
sangat banyak fitur yang bisa teman-teman gunakan pada aplikasi ini. Contohnya seperti ukuran huruf ini, fontnya teman-teman bisa menyesuaikannya. Bisa pun teman-teman mengganti warna fontnya seperti yang teman-teman lihat di tampilan bertuliskan Canva. Tutorial cara menggunakan Canva itu saya ganti dengan warna putih sehingga terlihat lebih bervariasi begitu teman-teman. Oke, saya memperbesar lagi ukuran hurufnya karena masih belum terlihat jelas. Oke, teman-teman kreasikan saja sebagus apa atau semenarik apa yang ingin teman-teman tampilkan. Oke teman-teman, jadi seperti ini. Saya memilih font elemen yang saya pilih sebagai yang menurut saya bagus untuk bisa dipadukan, untuk bisa disatukan sehingga membuat suatu desain baru yang bagus. Oke, sekian dan terima kasih.